then bend my knees every time the beat drop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini terapis Khaira? Iya benar Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya direkomendasikan oleh Dokter Fazia untuk berobat ke terapis Khaira. Oke baik Ibu, sebelumnya silakan duduk dulu ya. Kita Ya. melakukan pendataan terlebih dahulu. Ya Silakan, Bu. Bu. Ya. Oke Ibu, sebelum melakukan tahapan pemeriksaan, saya akan melakukan pengisian data diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, nama Ibu? Ramadhani, Oke, usia Ibu? 53 tahun. Oke, untuk pekerjaan sehari-hari apa ya Bu? Berkebun. Oke, bekerja. Lalu Ibu alamatnya di mana? Pendapat. Pertemanan. Oke Bu, untuk keluhan utamanya apa ya Bu? Saya ini kan pekebun Bu. Iya. Jadi di kebun itu macam-macam pekerjaan, ada menyiang, ada Iya. membabat. Setelah siang membabat, ini nyeri sekali Bu, susah betul gerakan malam. Oke Bu, berarti memang terasa nyeri setiap malam ya Bu setelah melakukan pekerjaan. Iya Bu, Baik Ibu, mulai terasa nyerinya itu kapan ya Bu? pulang dari membabat, Oke. sekitar 6 atau 4 bulan yang lalu. Oke, berarti sudah lama ya Bu merasakannya ini. Lumayan. Oke. Semakin lama, kadang semakin malam semakin susah digerakkan. Barangkali karena sudah tidur. Oke, berarti karena pendiaman diri ya Ibu ya. Untuk riwayat penyakit Ibu sendiri, apakah ada yang membawaan di bagian mana Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, itu langsung ya Ibu. Ya. Untuk riwayat dari keluarga atau mungkin memang ada keturunan itu penyakit seperti itu atau gimana? Tidak ada. Oke, berarti memang karena faktor pekerjaan ya Ibu. Ya Bu. Ibu data diri Ibu sudah saya dapatkan, sudah saya simpan. Jadi sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik ya, dimulai dari pengecekan tensi Ibu. Mohon Ibu, di sini. Bisa dibantu bukan? Ya. Bersama ya Bu, karena saya sakit Ibu. Baik Ibu, sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan Ibu. Ya. Boleh silakan tangannya saya pinjam terlebih Yang dahulu. kiri ya Bu, yang kanan aja Bu ya. Yang Yang kiri kan Iya sakit. Ibu, yang kanan. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa untuk pernafasan Ibu. Bernafas seperti biasa, saya akan menghitungnya terlebih dahulu. Ibu, untuk pernafasan normal ya Ibu. Nah, kita sekarang pengecekan temperatur suhu tubuh Ibu. Silakan diletakkan di bagian ketiak Ibu. Kasih Bu, mana ya Bu? Ini ke depan. Ibu, ini diletakkan di bagian ujungnya ini, diletakkan di ketiak Ibu. Selanjutnya Ibu, saya akan memeriksa pertama itu infeksinya dulu Ibu. Nah, dalam pemeriksaan infeksi ini saya hanya memberikan observasi tentang adakah pembengkakan atau kesusahan Ibu dalam bergerak melakukan aktivitas seperti biasa karena frozen shoulder tersebut. Iya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pemeriksaan yang namanya palpasi Ibu. Silakan. Nah, di sini saya akan memberikan penekanan di bagian shoulder, karena di bagian shoulder menurut dari keluhan ibu tadi, saya akan memberikan penekanan di bagian shoulder Ibu. Ya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi Ibu. Ya, Nah, boleh. di sini saya akan memberi instruksi kepada Ibu Ya. untuk melakukan satu gerakan. Nah, apabila saya menahan gerakan tersebut dan terjadi nyeri yang amat sangat sakit begitu, nanti saya akan berikan instruksi selanjutnya kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Silakan kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di pemeriksaan palpasi Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Ya. Nah, saya akan memberikan tekanan kepada
Bapak Ibu seperti instruksi saya sebelumnya. Nah, saya izin ya Ibu untuk Ya. memberikan penekanan terhadap shoulder Ibu sebelah kiri. Ya silakan Ibu. Apakah di bagian sini merasakan sakit, Bu? Ya apa? Ya apa? Iya, iya. Ya Bu. Ibu menggerakkan tangan kiri Ibu, lakukan gerakan ke atas Ibu, tangannya diangkat ke atas. Saya akan menahannya, dan apakah Ibu merasakan nyeri yang teramat sakit di bagian shouldernya ya Ibu ya? Ya Bu. Luruskan saja Ibu. Oke, tahan ya Ibu ya. Apakah sakit Bu? Sakit. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan pemeriksaan gerak dasar Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan 3 gerakan, yaitu gerak pasif, gerak aktif, dan gerak isometrik Ibu. Nah Ibu, gerakan pasif ini saya akan menggerakkan bagian yang sakit, yaitu shoulder bagian kiri ya, tangan bagian kiri. Nah, untuk gerakan aktif sendiri, Ibu akan mencoba menggerakkannya sendiri. Sedangkan isometrik saya akan memberikan penekanan di situ Ibu dalam satu gerakan tertentu. Oke Ibu? Ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya silahkan angkat tangan Ibu ke arah atas ya Ibu ya. Nah, apakah sakit Ibu? Sakit. Sakit ya Ibu ya. Sakit. Oke, baik. Nampak Silakan, dia. Ibu. Itu kalau tidak nampak atau Ini nengok gerakan gang. Nah, Tuh. Tangan Kak Iya. apakah saat digerakkan ke sebelah sini sakit Ibu? Masih sakit Bu. Kalau dimasukkan ke dalam Tambah Ibu? sakit Bu. Oke, baik Ibu. Kalau ditekuk begini sakit Ibu? Sakit Bu. Oke, Sakit. baik Ibu. Nah, silahkan Ibu gerakkan tangan Ibu sendiri Ibu. Lakukan Bantu ya Bu. ya, tidak boleh dibantu Ibu. Jadi semaksimal mungkin sebisa kekuatan otot Ibu. Ibu, silakan Ibu. Udah Bu. Sakit Ibu? Sakit. Oke, Bu. Untuk coba ditekuk dulu Bu. Ditekuk. Tekuk kemana? Ditekuk ke sebelah atas. Ini. Iya Ibu. Sini. Iya. Udah Bu. Sakit Ibu? Udah Bu. Oke. Tolong tangan Ibu yang sebelah ini, bagian sakitnya itu ditarik ke belakang Ibu. Ini. Iya. Diayun Bu ya. Iya, di bagian atas. Udah Bu. Nggak Oke. bisa lagi. Oke Ibu. Bu, sekarang silakan Ibu gerakkan ke atas. Nanti akan saya akan menahannya Ibu. Udah Bu. Luruskan Ibu. Udah lah Bu. Sakit Bu? Sakit. Oke. Berarti kekuatan ototnya mau juga ya. Nah, silakan lakukan gerakan hyperextensi, yaitu Ibu tarik ke belakang Ibu. Udah. Sakit. Sudah Bu. Sakit Bu? Sakit. Ibu, saya berikan visual analog scale, atau di sini Ibu bisa menggerakkan di sini. Jika saya memberikan penekanan di bagian yang sakit itu, nanti Ibu akan merasakan sangat nyeri, geser di 10. Apakah tidak ada nyeri, geser yang 0 ya. Nah, saya akan berikan penekanan di sini. Saya taruh di sini. Akan Ibu berikan, saya akan melakukan penekanan ya Ibu ya. Iya. Oke, selanjutnya ya. Di sini Bu, apakah sakit? Nah, sekarang saya akan mengukur keterbatasan gerak dari sendi dan otot Ibu ya. Saya izin ya Ibu ya. Nah, silakan Ibu tarik ke belakang semaksimal mungkin Ibu. Sebentar. Silakan Ibu. Dari siku. Bonus aja Kak Iya. Nah, sekarang saya sudah melakukan pemeriksaan menggunakan ROM, itu range of motion. Nah, saya menggunakan yang namanya goniometer. Lalu sekarang kita akan melakukan pemeriksaan MMT Ibu, yaitu manual muscle testing Ibu. Iya Bu. Silakan. Nah, Ibu silahkan duduk terlebih dahulu Ibu.
atau merasakan di bagian posterior tiroid ibu, silakan ibu gerakkan tangan ibu ke belakang dan ke depan ibu ya secara Tapi bertahap. apa ya? Ke belakang aja dulu. Iya. Iya. Lagi. Tahan ibu. Enggak, Bu. Sakit ibu. Sakit. Nah, ngeri dulu, Kak. Ada di Dan belakang. apa ya kalau apa itu? Oke. Coba digerakkan tangannya seperti gerakan pertama tadi ibu. Oke, Bu. Oke ibu. Tikoy. Silakan lakukan gerakan dari atas ke bawah ibu sendiri. Iya. Tarik ke bawah ibu. Oke. Terima kasih. Sekarang silakan ibu lakukan gerakan abduksi ibu. Abduksi itu adalah gerakan tangan ibu mendekati ke bagian badan ibu. Apa gerakan ibu ya? Badan ibu. Dada tuh. Tangan tuh. Sudah. Alah mau Pak kita deh. Baik ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu. Tolong dijawab secara jujur saja ya ibu ya. Selama melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu apakah ibu merasa ada keterbatasan gerak ya ibu ya, melakukan aktivitas seperti ketika posisi tiduran itu sisi yang terkena itu apakah sakit atau tidak ibu? Sakit ya ibu ya. Nah lalu apakah ketika ibu meraih sesuatu di rak yang tinggi atau lebih dari kapasitas tubuh ibu tingginya, apakah itu juga terasa nyeri atau sakit ibu? Nyeri. Oke. Lalu untuk menyentuh bagian belakang leher apakah juga sakit ibu? Sakit. Oke. Untuk mendorong dengan tangan yang sakit apakah juga terasa nyeri ibu? Mendorong di atas sakit lah. Oke. Nah untuk skala disabilitasnya itu mencuci rambut apakah ibu masih bisa dalam hal melakukan sehari-hari itu bagaimana bu? Masih bisa. Masih bisa. Adakah terasa nyeri atau bagaimana ibu? Terasa. Untuk menggosok punggung saat mandi ibu? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti memang untuk bagian ke belakang memang susah ya bu ya? Iya. Untuk memakai dan melepas kaos di dalam kaos dalam atau baju ibu apakah ibu bisa sendiri atau Bisa. Oh bisa. Oke. Untuk memakai celana dan mengambil barang itu bisa ibu? Masih bisa. Pakai kuat ibu menggunakan tangan kirinya bu? Tangan kiri agak kurang. Agak kurang ya ibu ya? Oke. Nah untuk skala nyerinya ibu dalam aktivitas itu biasanya untuk mengambil rak yang tinggi berarti melakukan aktivitas tangan yang nyeri itu di atas tubuh ibu begitu bu ya, tarikan ke atas itu skalanya dari 0 sampai 10 itu rasa sakitnya di mana ya ibu? Adalah sekitar 60-70 lah. 7 berarti kisaran 67 ya ibu, 6 sampai 7 untuk 60-70. Oke. Ini 0 sampai 10 gitu kan. Nah, untuk menyentuh bagian belakang leher ibu itu dari skala 0 sampai 10 itu tidak ada merasa nyeri, sedangkan 10 itu terasa nyeri sekali ibu. Terasa nyeri. Berarti 10 ya ibu ya. Terasa nyeri tapi enggak nyeri sekali, enggak juga. Berarti di kisaran 6 dan 7 juga ya ibu ya. Iya. Oke. Baik ibu, setelah saya melakukan observasi dan pemeriksaan, saya menyarankan untuk ibu terapi menggunakan alat kami biasa menyebutnya short wave dithemeri ibu. Nah alat ini itu diberikan intensitas sesuai level normalitasnya ibu. Nah tugasnya itu memberikan rasa hangat di tubuh. Kadang ketika pasien merasakan tidak merasakan dari hangat yang dipancarkan oleh alat tersebut, biasanya itu sudah level tinggi ibu. Oh iya bu. Nah saya merekomendasikan menggunakan alat ini karena efektif untuk menghilangkan atau meredakan rasa nyeri tersebut ibu. Iya. Nah karena meningkatkan temperatur lokal atau meningkatkan temperatur tubuh yang hangat, jadi sirkulasi darah di bagian tersebut akan menjadi lancar dan efektif
efektif untuk menghilangkan nyeri, Ibu. Iya, Bu. Ya, ya. Potong-potong dari ya. Iya, Pak. Nah, efek dari SDW tersebut itu pasien itu akan merasakan efek hangat sehingga mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darahnya yang saya bilang tadi, metabolismenya secara baik akan metabolismenya itu akan tersirkulasi baik ke segala arah, segala bagian tubuh. Nah, untuk pertemuan sekarang kita hanya melakukan pemeriksaan dan rekomendasi terapi yang saya berikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan terapi langsung kepada Ibu menggunakan alat tersebut, Ibu. Terima kasih, Ibu, Iya, Bu. untuk melakukan pemeriksaan hari ini. Selamat bertemu di minggu depan. Terima kasih, Bu. Dadah. Assalamualaikum.